Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Mattasalat aynun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa barik warham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah kaum muslimin yang sama-sama mengikuti sholat subuh berjamaah, semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita kelunakan hati, keringanan langkah untuk sama-sama mengikuti salah satu kegiatan kita, salah satu kewajiban seorang muslim, seorang mukmin yang baik, yaitu melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara keutamaannya adalah walam yakhtu khutwatan. Tidaklah seorang hamba berangkat ke satu masjid di antara masjid-masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah difardukan. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah saja. Illa rufi'at lahu biha darajatun wa khutta anhu biha sayyi'ah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti dengan langkah tersebut akan mengangkat satu derajatnya, kemudian menghapuskan kesalahannya. Jadi langkah kita dari rumah-rumah kita masing-masing sampai kita tiba di masjid ini, ada berapa juta, ada berapa ratus, ada berapa ribu kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dengan satu syarat, ikhlas. Yang padahal diampunkan dosa itu adalah salah satu tujuan seorang hamba sebelum dia wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hatinya, jiwanya bersih daripada dosa dan kesalahan. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi besar tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah kita henti-hentinya mengurangi sholawat kepadanya. Sampaikan sholawat dan salam kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hari-hari kita, waktu-waktu kita, menit demi menit kita, jam demi jam kita lewat berlalu begitu saja, tanpa sekalipun kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa salatullahi alal abdi, salawatnya Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah rahmat. Jadi 10 kali Allah menurunkan rahmat kepada siapapun hambanya yang bersolawat kepada baginda tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk terus istiqomah berada di atas jalan-jalan manhaj dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin
yang sama-sama mengikuti salat subuh berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang ingin saya sampaikan dalam kajian subuh kali ini. Salah satu mukjizat Al-Qur'an, salah satu keutamaan Al-Qur'an, salah satu hal yang sangat mulia di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an dengan kalimat dan nada perintah. Dengan kalimat dan narasi atau nada perintah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkannya pada dua sisi. Ketika perintahnya itu berkaitan dengan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berjalan biasa saja. Ketika perintahnya menuju kepada akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fi'il amr yang narasinya adalah bersegera. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ada dua narasi. Kalau arahannya itu kepada dunia, maka Allah hanya memerintahkan biasa saja. Tapi kalau nadanya, narasinya, perintahnya adalah untuk kemaslahatan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memerintah hamba-hambanya untuk bersegera. Banyak contohnya dalam Al-Qur'an, di antaranya apa? Fastabiqu, berlomba-lombalah kalian al-khairat, pada kebaikan. Untuk perintah-perintah yang arahannya adalah akhirat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat-kalimat yang nadanya, narasinya untuk seorang hamba itu bersegera. Tapi untuk dunia apa kata Allah Subhanahu wa taala? Famshu fi manakibiha alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Allah memerintahkan kita untuk berjalan di muka bumi ini, mencari dunia ini, famshu fi manakibiha. Berjalan saja. Berjalan biasa saja. Beda dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh pada perintah-perintah akhirat. Wa ta'awanu fastabiqu wa tawasau wasari'u. Semuanya menggunakan nada perintah yang narasinya supaya hamba itu bersegera. Salah satu ayat yang subhanallah memerintahkan kita untuk terus bersegera. Tadi telah saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Mari kita maknai ayat yang mulia ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kalimatnya menggunakan narasi bercepat-cepatlah, bersegeralah, bergegaslah. Wasari'u dalam bahasa Arab al-musara'ah itu artinya bersegera, bercepat-cepat, jangan leha-leha, jangan malas-malas. Apa yang harus kita lakukan dengan tidak berleha-leha dan tidak bermalas-malas? Apa yang harus kita lakukan secara bersegera? Dalam ayat ini Allah menyampaikan ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala disebutkan berbagai macam versi, berbagai macam makna dalam memaknai wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Makna aslinya adalah bersegeralah kalian terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya ada beberapa tafsir daripada para ulama yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Di antaranya ada ulama yang mengatakan bahwa wasari'u ila ma yujibul maghfirah wa hiya at-ta'ah. Dan bersegeralah kita, bergegaslah kalian kepada apa? Ila ma yujibul maghfirah, kepada segala sesuatu, segala perkara, segala hal-hal yang akan menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama wahiya at-ta'atu, yaitu ketaatan. Dalam arti kata kalau digabungkan adalah bersegeralah kalian
untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan-ketaatan ini akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi disampaikan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap perbuatan yang jelek dari amalan-amalan kita, perbuatan yang buruk daripada amalan-amalan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Fungsinya apa? Tamhuha adalah untuk menghapuskan kesalahan tersebut sehingga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam ayat ini untuk kita bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Kemudian di antara para ulama ada yang memaknai juga wasari'u ila al-ikhlas. Bersegeralah kita dalam memperbaiki amalan-amalan kita dengan apa? Dengan terus meningkatkan keikhlasan. Di antara ulama yang memaknai wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ini dengan kata al-ikhlas adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, khalifatul muslimin, khalifah umat Islam. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, bersegeralah kita terhadap memperbaiki amalan-amalan kita dengan terus meningkatkan keikhlasan. Apalagi zaman sekarang, Pak. Zaman kamera dan CCTV di mana-mana. Kesana dan kemari kita diawasi dengan apa? Dengan kamera. Diawasi dengan apa? Dunia maya. Diawasi dengan apa? Dengan media. Zaman yang sangat sulit untuk seorang hamba melaksanakan amalan kebaikan itu diiringi dengan keikhlasan. Kenapa? Godaannya luar biasa. Berpuasa, waktunya buka puasa, selfie dulu. Selfie itu apa, Pak? Berfoto menggunakan kamera apa? Kamera depan. Sekarang kan kamera sudah apa? Kamera depan, kamera belakang. Nanti lama-lama kamera samping juga ada. Salat tahajud. Sebelum berangkat salat tahajud, update status dulu di WhatsApp. Alhamdulillah, Allah bangunkan saya untuk melaksanakan apa? Tahajud. Kemudian berjalan ke masjid di video lagi. Kemudian di-update status lagi. Zaman sekarang adalah zaman yang sangat sulit untuk seseorang menancapkan keikhlasan dalam setiap amalan-amalannya. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di antara memaknai wasari'u ila maghfiratin min rabbikum adalah apa? Kuatkanlah keikhlasan dalam setiap amalan kita. Bersegeralah kita untuk memperbaiki setiap amalan-amalan kita, terutama dalam satu titik yang menjadi pokok, yang menjadi pondasi, yang menjadi alasan utama amalan kita itu diterima atau tidak. Niat, Pak, yang menentukannya. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya yang menentukan amalan seseorang itu bukan bagaimana gerakannya, bukan apa yang dibacanya, tetapi pondasi niatnya. Benar pondasi niatnya, maka amalannya akan diterima. Salah dalam niatnya, maka tidak akan pernah diterima. Niat seseorang akan dikatakan benar ketika dalam niatnya itu ditancapkan keikhlasan. Maka ikhlas ini adalah salah satu komponen yang sangat luar biasa sulit kita laksanakan, khususnya di akhir-akhir periode bumi ini, di akhir-akhir zaman ini. Sangat sulit untuk kita menjaga keikhlasan. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sela-sela doa kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, menjaga niat kita dalam setiap amalan-amalan kita, supaya Allah menanamkan dan menancapkan, menjaga keikhlasan kita. Kadang seseorang itu bisa ikhlas di awal ibadah, di awal melaksanakan amal soleh, tapi nanti kadang di pertengahan atau justru di akhir amalan tersebut
rusak amalannya dengan riya. Contoh, datang saya dari rumah, Saudara Arifin datang dari rumah, berangkat ke masjid. Niatnya udah ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada yang diharapkan apapun. Sampai ke masjid, melaksanakan sholat tahajud misalnya. Niat sholat tahajud di rakaat pertama masih ikhlas. Begitu datang rakaat kedua, ada mertua datang. Ada mertua datang. Ini contoh. Tiba-tiba sholatnya yang tadinya hanya membaca surat apa? Surat Al-Kafirun. Hanya membaca surat apa? Surat Al-Ma'un. Kemudian di rakaat kedua datanglah siapa nih? Datang mertua, berubah suratnya jadi Al-Baqarah. Berubah suratnya jadi Ali Imran. Yang pendek jadi dipanjang-panjangkan, yang biasa saja jadi dimerduk-merdukkan. Kira-kira ini amalan rusak niatnya di awal apa di tengah apa di akhir? Di pertengahan amalnya. Padahal di awal rakaat sholatnya masih ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di rakaat pertengahannya, di rakaat keduanya amalannya jadi rusak. Karena adanya apa? Hal yang akan merusak niat dan keikhlasannya. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang baik harus menjaga keikhlasan dalam amalannya di 3 sisi. 1, sisi awal melaksanakan ibadah tersebut. 2, di pertengahan melaksanakan ibadah tersebut. 3, setelah melaksanakan ibadah tersebut. Di awal melaksanakan ibadah, di awal melaksanakan amal soleh, dia masih ikhlas. Di pertengahan amal sampai selesai amal tersebut pun masih ikhlas lillahi ta'ala. Tapi setelah selesai melaksanakan amalnya, dia mudah menceritakan amalan-amal tersebut pada orang lain. Ini juga bisa merusak amalan kita, Pak. Alhamdulillah. Ini bukan mau sombong ya. Ini saya bukan mau riya ya. Alhamdulillah saya tadi melaksanakan sholat itu enak. Jam 3 malam nggak ada siapa-siapa, cuma saya yang bangun. Ini adalah apa? Kalimat-kalimat yang akan merusak amalan kita. Riya di akhir amal kita. Ini juga sama akan merusak dan menghanguskan amal kita. Hangus seperti apa? Seperti api memakan kayu bakar. Sangat cepat sekali riya itu merusak amalan kita. Maka keikhlasan kita ini sangat harus luar biasa kita jaga di awal amalan kita, di pertengahan amalan kita, dan sampai akhir amalan kita. Bahkan kata Nabi SAW, di antara hal yang paling aku takutkan di antara umatku, yang paling sangat ditakutkan oleh Nabi SAW adalah apa? Salah satu hal kecil yang sangat susah dipungkiri adalah asyirkul asgharu ar-riya. Syirik kecil yang disebut dengan apa? Riya. Riya itu dari kata ro'ah, melihat. Kalau riya itu apa? Ingin dilihat. Ingin dilihat, ingin mendapat perhatian, ingin mendapat follower, ingin dapat apa lagi? Subscriber, ingin dicintai orang, ingin ini dan ingin itu. Ini adalah salah satu potensi-potensi apa? Riya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Tadi kita maknai kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang pertama, bersegeralah kita, bergegaslah kita terhadap hal-hal yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antaranya yang dimaknai oleh para ulama, bersegeralah kita, bergegaslah kita dalam memperbaiki segala amalan-amalan kita dengan meningkatkan keikhlasan dalam setiap amalannya. Ikhlasnya kita ini, berusaha untuk ikhlas. Nggak ada lagi, Pak. Cara untuk kita menjaga niat kita, menjaga keikhlasan kita adalah berusaha untuk melaksanakan segala sesuatu itu bersembunyi. Makanya dalam hadis dikatakan, bagaimana orang yang dermawan, yang hakiki itu yang akan mendapatkan naungan di antara naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang sudah tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Orang yang ikhlas dalam berinfak sehingga tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Karena ingin dilihat manusia. Berusaha. Ini sebagai gambaran dalam segala amal, dalam segala aspek amal-amal soleh. Makanya tadi judulnya ini gercep amal soleh. Gercep itu artinya apa, Bu? Pak? Gerak cepat. Gerak cepat. Ini perkaranya amal soleh. Amal soleh itu kalau diibaratkan, Bu, Pak, kalau diibaratkan amal soleh itu emas, kira-kira ada nggak orang yang malas-malas leha-leha? Contoh misalkan nih, Ustadz Sentot misalkan mengumumkan di grup masing-masing, insya Allah pagi hari Sabtu setelah sholat subuh akan diadakan kajian. Kemudian setiap orang di antara kita yang mengikuti kajian tersebut akan dibagi emas per satu orang 1 kilo. Kira-kira masjid ini isinya bagaimana? Full, penuh. Yang dijadwal jam 4 atau jam 3.55, kira-kira orang datang dari kapan? Mungkin setelah sholat isya nggak pulang, nginep aja saya di sini, bawa selimut, bawa bantal. Kenapa? Ini masalahnya ada emas 1 kilo. Mungkin nggak orang itu berleha-leha untuk mendatanginya? Mungkin nggak orang malas-malas datang ke sini? Nggak mungkin. Ada kendaraan berangkat, nggak ada kendaraan jalan, ya kan? Mungkin bisa berjalan, kalau nggak bisa berjalan merangkak saya, berusaha ke sana, pakai kursi roda, pakai apa? Ini masalahnya emas 1 kilo. Nah, ketika amal soleh itu dibayangkannya seperti itu, bayangkan amal soleh ini adalah tumpukan emas, maka tidak akan ada orang yang leha-leha dalam melakukannya. Kembali, ini adalah zaman di mana seorang hamba sangat sulit menjaga keikhlasan. Maka di antara hal yang harus kita ijtihadkan, yang harus kita sungguh-sungguhkan dalam jiwa kita, bagaimana kita bisa menyembunyikan amalan-amalan kita di zaman yang saat ini amalan sulit disembunyikan. Semakin tersembunyi amalan kita, semakin sir antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin besar cinta Allah Subhanahu wa taala pada kita. Belajar, Pak, dari sekarang. Saya sendiri menasihati diri pribadi, belajar dari sekarang bagaimana ikhlas dalam beramal. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda tentang keharusan, tentang disunnahkannya seorang hamba untuk gerak cepat dalam melaksanakan amal soleh. Apa kata Nabi SAW? Badiru bil a'mali. Bersegeralah kalian dalam melaksanakan, dalam melakukan amalan-amalan soleh. Kenapa? Kata Nabi SAW, fitanan, karena akan datang kepada kalian gelombang ombak fitnah yang sangat luar biasa besarnya. Saking besarnya gelombang fitnah tersebut, kaqita'il lailil muzlim. Nabi SAW mengibaratkan, mempermisalkan betapa besarnya gelombang fitnah yang akan datang kepada kita adalah seperti apa? Seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Potongan malam itu maksudnya seperti waktu malam. Kira-kira waktu malam itu terang apa gelap, Pak? Datang kita ke Masjid Mujahidin jam 8 malam misalkan, tiba-tiba mati lampu. Gelap apa terang? Gelap. Ini ditambahi oleh Nabi SAW. Qaqita'il laili al-muzlim. Ditambahi sifat. Sifatnya apa? Gelapnya itu gelap gulita. Saking parahnya. Bukan hanya gelap, tapi gelapnya apa? Gelap gulita. Gelap yang sangat luar biasa gelap. Gelombang fitnah yang akan datang pada zaman umatku adalah seperti potongan malam yang gelap gulita. Cara mengarungi dan melewatinya apa? Itu kata Nabi nasihatnya tadi. Badiru bil amali. Bersegeralah menempuh amalan-amalan soleh. Bersegeralah melaksanakan sholat berjamaah. Bersegeralah kita bersedekah.
Bersegeralah kita berbakti kepada orang tua. Bersegeralah kita melaksanakan amalan-amalan soleh. Bersegeralah dan bersegeralah. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya besok hari waktu yang ditentukan oleh Allah untuk kiamat, saat ini kita bisa melaksanakan amal soleh, laksanakanlah meskipun hanya menanam satu pohon. Itu kata Nabi SAW. Saking apanya nih? Saking pentingnya kita bersegera terhadap amalan-amalan soleh. Mari sama-sama saya mengajak diri pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah. Belajar kita dari sekarang untuk bersegera. Bersegera ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita di waktu malam. Subhanallah. Bersegera ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Bersegera ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan zikir, mengingatkan kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersegera mulai kita dari hari ini mengistiqomahkan baca Al-Qur'an, mengistiqomahkan sholat berjamaah, mengistiqomahkan amalan-amalan sunnah. Insya Allah dimulai dari hal yang terkecil. Kalau kata guru saya itu tiga hal, 3M yang akan membantu kita untuk istiqomah. 3M. M yang pertama, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Jangan pikirkan dulu orang lain. Jangan katakan, oh ini orang kenapa? Ini orang kok begini, ini orang kok begitu. Sibuk lidah kita menilai orang lain. Kebanyakan orang sekarang seperti itu. Sibuk dengan kesalahan orang, sibuk dengan amalan orang. Mulai dulu dari diri sendiri. Kemudian M yang kedua adalah apa? Mulai dari hal yang terkecil. Mulai dari hal yang terkecil. Belajar istiqomah itu mulai dari hal yang terkecil. Zikir setelah sholat jangan kita tinggalkan. Zikir pagi dan petang jangan kita tinggalkan. Seminimal-minimalnya kita baca apa? Asbahna ala fitratil islamu ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sorenya pakai amsaina. Dan mulai dari hal yang terkecil, kita jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib, jangan tinggalkan sholat duha, jangan tinggalkan sholat witir. Belajar dari hal-hal yang terkecil. Kata Nabi SAW memaknai tentang apa? Betapa mulianya istiqomah meskipun hal yang kecil. Ahabbul a'mali indallah, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla. Adalah amalan yang terus-menerus dilaksanakan. Istiqomah, komitmen dilaksanakan meskipun amalan itu sedikit secara kuantitas. Nggak banyak kok. Sholat witirnya cuma 1 rakaat tapi dilaksanakan tiap malam. Nggak lama kok dia membaca Al-Quran hanya 1 halaman saja. Tapi dilaksanakan setelah waktu sholat. Amalannya sedikit tapi terus menerus. Justru itulah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada seseorang melaksanakan tahajud 11 rakaat tapi cuma sekali. Dalam 1 bulan itu pun di akhir-akhir bulan karena utang mulai nambah. Gaji mulai surut. Kebutuhan keluarga mulai menambah, baru tuh tahajudnya jadi 11 rakaat. Di akhir-akhir bulan. Sekalinya datang awal bulan gaji baru hangat-hangatnya itu. Baru hangat-hangatnya di situ. Tahajudnya berapa? 1 rakaat. Itu pun sebelum sholat subuh. Pas ke masjid masih ada waktu 5 menit sebelum adzan subuh. Lumayan lah kita laksanakan sholat witir. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai amalan yang istiqomah, lazim, komitmen kita laksanakan meskipun sedikit. Sedekah setiap kali ke masjid, nggak banyak, 1.000 rupiah setiap hari tapi istiqomah. Saya punya teman, Pak. Saya punya teman di pondok dulu. Beliau hafalannya kuat, hafalannya subhanallah kuat. Sekalinya ngapal Al-Quran lupanya susah. Belajar pemahamannya mudah. Musyarakah berdiskusi dengan guru sangat luar biasa bagus, baik. Perkembangannya di pesantren bagus sekali. Terutama yang terlihat itu dalam hafalannya. Hafalan mutunnya bagus, hafalan hadisnya bagus, hafalan Qur'annya bagus.
Ternyata apa yang beliau lakukan? Setiap kali datang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, dia masukkan uang 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Setiap bulan beliau tukarkan uang 30.000 kepada receh. Ditukarkan dengan receh. Receh yang 1.000-an. Jadi 30.000 kan 20.000 sama 10.000. Ditukarkan jadi uang 1.000-an. Jadi apa 30 biji, 30 lembar. Setiap kali datang sholat subuh dimasukkan uang 1.000 rupiah. Subhanallah. Apa kata para ulama? Kunna nasta'inu halal hifzi bi'amal salih. Bisadaqah. Bi'amal salihah. Kami membantu menguatkan hafalan-hafalan kami, kata para ulama, dengan apa? Dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Dengan mengistiqomahkan amalan-amalan soleh. Seperti tadi. Allah itu bukan melihat besar dan kecilnya secara kuantitas daripada amalan kita. Tetapi apa? Yang Allah lihat adalah kualitasnya. 1.000 rupiah mungkin kecil secara nilai. Tapi ditinjau dan ditimbang dengan kacamata neraca keimanan, mungkin itu lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada nilai rupiah yang kita bayangkan itu besar. Mulai dari yang terkecil. Yang pertama tadi mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, kemudian yang terakhir mulai sekarang. Jangan bilang nanti, jangan bilang sore, jangan bilang besok, jangan bilang minggu depan, jangan bilang bulan depan, apalagi tahun depan. Kita nggak tahu siapa di antara kita yang duluan wafat. Kapan kita mulai? Istiqomah ini mulai dari sekarang. Dari hal yang terkecil. Mulai dari sekarang. Belajar beristighfar istiqomah. Belajar mengucapkan zikir istiqomah. Nabi SAW dalam sehari itu beristighfar 100 kali. Itu Nabi. Yang sudah jelas-jelas surganya, sudah jelas-jelas syafaatnya, sudah jelas-jelas samudra haudnya, sudah jelas-jelas amal solehnya, sudah jelas-jelas dijaga daripada dosa dan kesalahan. Istighfarnya berapa kali? 100 kali. Coba tanya umatnya sekarang. Ini Nurul Arifin nih sekarang. Surganya belum jelas, amal solehnya nggak tahu diterima apa enggak, syafaat belum tentu dapat. Sehari istighfar berapa kali? Belajar kita dari sekarang. Kita mulai dari diri masing-masing, mulai dari hal yang terkecil, mulai daripada sekarang. Kita istiqomahkan dari setiap hal yang terkecil. Itu mungkin kesimpulannya. Mudah-mudahan kita semua ditolong dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua terus bersegera bermusyarakah istiqomah dalam melaksanakan setiap amalan-amalan soleh, ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.